Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Ramadan dari kelas A419. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori penelitian eksperimental. Nah, kenapa saya akan menjelaskan penelitian eksperimental? Karena sebelumnya saya memilih karya tulis ilmiah bidang teknologi farmasi. Nah, apa sih teknologi farmasi itu? Bidang teknologi farmasi berhubungan dengan produk farmasi, mulai dari pencarian, pengolahan, dan pengembangan bahan baku, hingga menjadi sekian farmasi yang siap digunakan. Bidang ini berorientasi pada produk untuk memenuhi kebutuhan tenaga riset, pengembangan, produksi, pemeriksaan produk farmasi, dan alat kesehatan. Lalu, kenapa saya memilih bidang teknologi farmasi? Karena bidang teknologi farmasi adalah pekerjaan paling dibutuhkan saat ini dan kedepannya. Semua produk obat modern, bahkan obat tradisional, harus melalui pengembangan dan pengujian menggunakan teknologi modern agar menghasilkan produk yang stabil dan efektif. Nah, apakah pengertian penelitian eksperimental? Adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena hubungan sebab akibat. Korelasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian, kemudian mempelajari efek perlakuan tersebut. Lalu, metode penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yakni manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan atau efek pada variabel lain atau variabel dependen. Lalu yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Kemudian, berdasarkan modus pengambilan situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi 2 jenis, yaitu yang pertama, eksperimen murni, lalu yang kedua, eksperimen semu atau kauasi. Selanjutnya ada jenis-jenis rancangan eksperimental. Yang pertama adalah desain pra-eksperimen. Desain ini dikatakan sebagai desain pra-eksperimen karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Contohnya yang pertama adalah one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan X tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Nah, ibaratnya yang garis adalah kelompok, sedangkan X adalah perlakuan dan O adalah hasil observasinya. Lalu yang kedua ada one group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu yang ketiga adalah the static group comparison, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Lalu yang kedua ada desain eksperimen sebenarnya. Dikatakan desain eksperimen sebenarnya karena desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utamanya adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Contohnya yang pertama adalah randomized control group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Lalu yang kedua ada randomized Solomon for group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dan yang ketiga adalah factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat 1 atau 2 variabel perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Dan yang ketiga adalah desain eksperimen kuasi, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi atau dalam kondisi sewajarnya dan tanpa kondisi lingkungan yang ketat. Yang pertama ada the time series experiment, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu yang kedua ada non-randomized
Pre-test and post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Kemudian kesimpulan dari penjelasan saya adalah rancangan penelitian eksperimental adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Korelasi hubungan sebab akibat terjadi dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian. Lalu jenis-jenis rancangan penelitian eksperimental dibagi menjadi desain pra-eksperimen, eksperimen sebenarnya, dan eksperimen kuasi. Demikian penjelasan saya mengenai teori rancangan penelitian eksperimental. Saya mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan atau informasi yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.